Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita berjumpa lagi di pembelajaran kita yang baru mengenai indahnya ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar, namun sebelumnya kita harus memahami tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama kita sebagai peserta didik menghayati kebesaran Allah melalui pemahaman qada dan qadar sehingga tumbuh rasa cinta kepada Tuhan yang mendalam. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perbedaan antara takdir mubrom dan takdir mu'allak. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu merancang sebuah solusi atau strategi mental dalam menghadapi kegagalan. Yang keempat, peserta didik mampu menciptakan sebuah karya edukatif, baik poster, cerpen, ataupun tutorial. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepemahaman. Hari ini kita akan belajar mengenal dan memahami qada dan qadar. Yang kita pelajari ada 3, yaitu qada dan qadar, takdir, dan juga sikap. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian qada. Qada di sini adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya sejak zaman azali. Di sini ada yang tahu apa zaman azali itu? Zaman azali merupakan zaman di mana belum ada atau belum diciptakannya manusia dan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Jadi hanya terdapat Allah di sana. Lalu apa itu qadar? Qadar adalah jumlah ukuran atau takaran dari qada yang telah Allah tetapkan yang terjadi di dalam kehidupan nyata yang bisa jadi bisa diubah dengan usaha manusia. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Kemudian, ada contoh dari qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya jenis kelamin. Di sini manusia hanya memiliki 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Selain itu tentunya tidak ada. Jenis kelamin ini tidak dapat dirubah. Kemudian rezeki. Rezeki ini bisa berupa nikmat, berupa harta benda, yang mana harta benda ini bisa diusahakan, bisa kita dapatkan dengan usaha kita, baik banyak ataupun sedikitnya harta yang kita inginkan. Kemudian contoh selanjutnya adalah kesehatan. Allah menciptakan tubuh manusia, maka kita dituntut untuk menjaga kesehatannya. Jika kita mensyukuri, maka tentunya kita akan menjaga kesehatan dengan sebaik mungkin. Jenis takdir itu ada 2, ada takdir mubrom dan mu'allak. Takdir mubrom adalah takdir yang tetap yang sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz yang tidak bisa dirubah ataupun dikurangi. Contohnya tadi adalah jenis kelamin, tentunya tidak bisa dirubah. Kemudian ada takdir mu'allak. Takdir mu'allak adalah takdir yang ditetapkan tetapi bisa dirubah sesuai dengan kehendaknya Allah, namun dipengaruhi oleh usaha manusia. Contoh lain dari takdir mubrom yaitu kematian. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimuna. Dan setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Di mana kematian ini tentunya tidak bisa dirubah dengan usaha apapun. Jika memang ditakdirkan meninggal di usia 62 tahun, tentunya akan tetap meninggal di usia 62 tahun. Ataupun yang meninggal di usia
masih anak-anak 2 tahun, 3 tahun, tentunya tidak bisa dirubah. Contoh takdir mu'allaq. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum." Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Al-A'raf ayat 11. Contohnya di sini ada sukses belajar hingga mendapatkan nilai yang baik dengan usaha dan doa tentunya. Sikap kita terhadap takdir yang telah Allah tetapkan, tentunya kita harus bersikap dengan bijak, tidak boleh sembarangan. Yang pertama, kita harus ikhtiar. Jika ingin mendapatkan takdir yang baik, kita harus ikhtiar berusaha dengan sungguh-sungguh. Contohnya tadi bekerja dengan baik, belajar dengan baik agar hasilnya maksimal. Setelah kita berusaha, tentunya kita harus berdoa, di mana doa ini harus dilakukan sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Karena usaha tanpa doa sombong. Dan doa tanpa usaha sia-sia. Maka ikhtiar dan doa harus berimbang. Kemudian kita bertawakal. Setelah kita berusaha ikhtiar dan juga berusaha, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Baik buruk ataupun yang kita inginkan, semuanya ditetapkan oleh Allah selama kita sudah berusaha dan berdoa. Kemudian kita harus bersyukur. Bersyukur bagaimana? Kita harus bersyukur jika hasilnya baik, bersyukur juga jika hasilnya kurang memuaskan. Yang kemudian ada sabar. Sabar di sini, sabar apapun. Jika sabar, maka tentunya hasil yang didapatkan kita juga mendapatkan keikhlasan. Di sini apabila takdir yang didapatkan dari usaha kita kurang memuaskan ataupun tidak mendapatkan hasil, tentunya harus bersabar sebagai bentuk ketakwaan kita. Hikmah apa yang kita dapatkan jika kita beriman dengan takdir Allah, yaitu takdir qada dan qadar, yaitu kita menyadari bahwa ketetapan yang telah diputuskan oleh Allah, manusia hanya bisa berusaha. Yang kedua, menumbuhkan sikap berbaik sangka. Tidak boleh berburuk sangka kepada Allah karena Allah sebagai pencipta manusia. Yang ketiga, mendorong manusia untuk dekat kepada Allah melalui perantara doa kita. Kemudian keempat, mendorong manusia bekerja lebih keras lagi sebagai bentuk dari usaha untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Jadi itu semua adalah hikmah dari qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih anak-anakku. Itu tadi penjelasan materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan melangkah pada pelajaran selanjutnya atau pembahasan selanjutnya.